Kita akan membahas soal nomor 3, 4, dan 5. Pada soal nomor 3, diminta adalah sesuatu yang bersifat basa. Jadi, ciri khas dari sifat basa, dia akan membirukan lakmus merah, dan pada lakmus biru dia tetap biru ya. Jadi rumusnya yang paling tepat ya, kita singkat menjadi seperti ini. Jadi kalau dia biru maka dia basah ya. Kalau dia merah maka dia bersifat asam ya. Jadi kita lihat di mana yang menjadi biru kedua-duanya, ternyata ada di R dan di S ya. R dan S jatuh pada pilihan D, itulah yang bersifat basah. Ini rumus cepatnya untuk mengingat ya. Berikutnya adalah mengenai asap dan abu. Apakah jenis asap dan apakah jenis abu, kita harus kembalikan ke dalam rumus kimia. Itu rumus yang paling memudahkan, di mana asap itu memiliki rumus kimia CO2 ya. Asap itu terjadi akibat pembakaran sempurna sehingga menghasilkan gas karbon dioksida, dan gas karbon dioksida adalah bentuk senyawa. Sedangkan abu adalah padatan dari hasil pembakaran, dan abu itu rumus kimianya hanya C saja, yaitu karbon ya. Jadi ini adalah nama dari unsur, sehingga asap itu disebut CO2 berupa senyawa, sedangkan abu yaitu karbon adalah bagian dari unsur karbon. Jadi jawab di sini adalah huruf B. Yang kelima, kita akan menggunakan metode pemisahan campuran, yaitu kromatografi, sublimasi, dan filtrasi terhadap tiga benda ini. Tiga senyawa ini, ekstrak bunga, naphthalena, dan santan. Campuran-campuran ini kita akan pasangkan. Yang pertama, kromatografi itu digunakan untuk memisahkan ekstrak bunga dari bunganya, karena kromatografi ini berdasarkan pemisahan campuran berdasarkan daya resap ya. Jadi bagaimana kecepatan meresapnya itu yang akan memisahkan antara ekstrak bunga dengan bunganya. Ada yang cepat diserap, ada yang tidak cepat diserap. Berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi ini dari kata menyublim, yaitu perubahan dari benda padat menjadi benda gas. Nah, salah satunya yang paling memungkinkan adalah dalam membuat parfum. Bahan parfum itu padat, kemudian dia dibuat menjadi gas karena supaya bisa mudah menguap dan bisa kita aromai. Maka di sini yang menjadi titik pemisahnya adalah sifat menyublim ya, yaitu sebuah bahan parfum yang bernama naphthalena. Dan yang ketiga adalah filtrasi. Dia berdasarkan ukuran partikel. Ukuran partikel di mana santan itu ketika diperas kita akan memisahkan antara bagian kelapa, daging kelapanya, dengan cairan kelapa. Jadi dia berbeda ukuran partikelnya, yang satu berukuran padat, yaitu bagian daging kelapa terhadap cairan kelapa, di mana cairan kelapa itu bisa menembus saringan, sedangkan daging kelapa yang berwarna putih tidak bisa, maka dia akan terpisah. Itulah metode dari kromatografi, sublimasi, dan filtrasi terhadap ekstrak bunga, naphthalena, dan santan. Pilihan jatuh pada huruf D.